Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Pramana dengan NIM 210521618052 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering A2. Pada kesempatan kali ini, saya akan merancang struktur suatu bangunan ruko 2 lantai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah lantai 1 digunakan untuk showroom, lantai kedua digunakan untuk kantor dengan kapasitas 20 orang. Yang ketiga adalah luas ruko 10 x 20 meter. Dan yang keempat adalah struktur tanah 0 sampai 1 meter adalah tanah kapur, 1 sampai 2 meter adalah tanah lunak, dan pada kedalaman lebih dari 3 meter adalah tanah keras. Ada 2 topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama adalah menentukan fondasi yang cocok digunakan untuk bangunan pada kondisi tanah tersebut. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan. 1. Hemat energi. Yang kedua tidak panas. Dan yang ketiga memiliki sirkulasi udara yang baik. Untuk pembahasan yang pertama, saya mulai tentang definisi tanah kapur dahulu. Tanah kapur merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Sifat-sifatnya antara lain adalah tidak memiliki unsur hara sehingga tidak subur. Yang kedua adalah mudah dilalui air. Yang ketiga adalah mengandung kalsium dan magnesium yang tinggi. Dan yang keempat adalah memiliki struktur tanah yang kasar. Yang kedua adalah tanah lunak. Tanah lunak adalah tanah yang terdiri dari butir-butir yang sangat kecil seperti lempung. Sifat tanah lunak antara lain adalah gaya gesernya kecil dan memiliki daya dukung tanah yang rendah. Yang ketiga adalah tanah keras. Tanah keras merupakan tanah yang memiliki struktur yang lebih keras daripada tanah di atasnya. Warna tanah ini cenderung lebih cerah dan memiliki kandungan unsur hara yang sedikit sehingga tidak subur. Selanjutnya adalah jenis pondasi yang digunakan. Di sini saya menggunakan 2 jenis pondasi. Yang pertama adalah pondasi batu kali dan yang kedua adalah pondasi footplat. Pondasi yang saya gunakan untuk kedalaman 0 sampai 1 meter pada tanah kapur adalah pondasi batu kali. Tanah kapur memiliki kadar air yang sedikit sehingga mengurangi korosi pada pondasi tersebut. Pondasi ini umumnya memiliki kedalaman 1 meter dan kelebihan pondasi ini ialah waktu pengerjaan pondasi ini lebih cepat dan biaya untuk pemasangannya relatif murah. Untuk pondasi kedua yang saya gunakan adalah pondasi footplat. Pondasi footplat merupakan pondasi yang sering atau umum digunakan pada konstruksi bangunan 2 lantai. Kedalaman pondasi ini berkisar antara 2 sampai 3 meter. Pondasi ini terinspirasi dari akar pohon kelapa yang menjulang meski berdiri di pantai yang tanahnya lunak. Salah satu kelebihan dari pondasi ini adalah galiannya yang cukup sedikit karena galiannya hanya pada kolom-kolom struktural. Untuk pembahasan poin kedua adalah teknologi yang digunakan pada bangunan tersebut agar bangunan tersebut yang pertama hemat energi, yang kedua tidak panas, dan yang ketiga adalah memiliki sirkulasi udara yang baik. Teknologi yang saya gunakan pada bangunan ini agar bangunan ini hemat energi ada 2. Yang pertama adalah penggunaan panel surya, yang kedua adalah pemanfaatan tanaman sebagai pengganti AC. Yang pertama, penggunaan panel surya. Penggunaan panel surya pada atap kantor sebagai alternatif pengganti listrik. Panel surya menyerap energi dari sinar matahari untuk dikonversi menjadi energi listrik. Nantinya, energi listrik ini akan digunakan untuk menyalakan alat elektronik seperti lampu, televisi, komputer, dan kipas angin dalam kantor. Yang kedua adalah pemanfaatan tanaman sebagai pengganti AC. Peletakan tanaman menjadi sangat penting karena tanaman memiliki kemampuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dari segi ekologis dan segi ekonomis. Tanaman dianalogikan sebagai AC alami. Hal ini dapat dijadikan alternatif untuk kantor agar lebih hemat energi. Selain itu, penggunaan tanaman juga memberikan kesan sejuk serta sebagai pemasok oksigen pada ruangan. Teknologi yang saya gunakan agar bangunan tidak panas ada 2, yaitu yang pertama penggunaan insulasi pada konstruksi atap dan yang kedua adalah turbin ventilator.
Insulasi atap merupakan material yang berfungsi untuk meredam panas dari sinar matahari. Cara kerja material ini adalah dengan cara memantulkan atau menyerap panas matahari dari atap. Panas matahari yang sebelumnya diserap oleh atap dan akan diteruskan ke dalam ruangan, material tersebut akan menangkapnya dalam lapisan yang berongga. Jenis yang banyak digunakan adalah aluminium foil, bubble foil, dan styrofoam. Yang kedua adalah penggunaan turbin ventilator. Turbin ventilator merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi panas pada ruangan. Cara kerja alat ini mirip seperti penghisap debu, yang menghisap panas dari dalam ruangan lalu mengeluarkannya. Alat ini tidak menggunakan instalasi listrik, namun menggunakan hembusan angin sebagai penggeraknya. Karena tidak menggunakan instalasi listrik, alat ini menjadi hemat energi dan lebih ramah lingkungan. Yang ketiga adalah teknologi yang saya gunakan agar bangunan ini memiliki sirkulasi udara yang baik. Yang pertama pada lantai 1. Karena lantai 1 ini berfungsi untuk showroom mobil, agar memiliki sirkulasi udara yang baik, maka pada ruangan ini harus diberi ventilasi. Pada tiap dinding dapat dipasang 2-3 ventilasi agar sirkulasi udaranya menjadi lancar. Fungsi ventilasi udara sendiri adalah sebagai saluran pertukaran udara. Dengan adanya ventilasi udara, memungkinkan untuk terjadinya pertukaran udara dari luar dan dari dalam ruangan. Pemasangan ventilasi ini juga dapat menggunakan metode sistem ventilasi udara silang agar sirkulasi udaranya dapat berjalan dengan baik. Yang kedua pada lantai 2, karena fungsi lantai kedua ini adalah sebagai kantor dengan kapasitas 20 orang, maka dari itu agar sirkulasi udaranya bagus, dapat digunakan metode ruangan terbuka pada salah satu sisi bangunan. Jadi semisal jika ada 4 sisi ruangan, maka yang satu sisi bisa dijadikan tempat terbuka tanpa dinding, atau dindingnya diganti dengan sekat lainnya, dapat menggunakan rak-rak tanaman ataupun lemari-lemari. Karena jika area ini tertutup dengan kondisi banyak orang di dalamnya, maka kondisi ruangan akan menjadi pengap. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.